pada hari Jumat, kami dari tim Tampak akan menggalang solidaritas kepada almarhum keluarga Brigadir J, menyalakan 1000 lilin di Bundaran HI. Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya akan membahas bagaimana perjalanan kasus tewasnya Brigadir J yang pertama sekali dirilis oleh pihak kepolisian mengatakan bahwa tewasnya Brigadir J itu oleh karena baku tembak sesama pengawal dari Kadif Propam. Di lain sisi, pihak pengacara dari keluarga Brigadir J mengatakan bahwa adanya dugaan pembunuhan berencana. Saya sebagai salah satu advokat yang tergabung dalam tim advokat penegak hukum dan keadilan atau Tampak akan membuka sedikit bagaimana tabir ini terjadi. Kami dari tim advokat penegak hukum dan keadilan Tampak sudah membuat laporan di Mabes Polri. Pada hari Senin kami pukul 2 siang membuat laporan di Divisi Propam Mabes Polri kepada Inspektur Jenderal Ferdi Sambo dan Baradae. Tembusan telah kami berikan kepada Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo. Pada pukul 06.50 sore harinya, Bapak Kapolri melakukan press release terkait dengan permohonan pemberhentian Kadif Propam Ferdi Sambo. Dalam press release tersebut, Kapolri menyatakan bahwa telah memberhentikan dan atau menonaktifkan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam dan menyerahkan tugas Kadif Propam kepada Wakapolri. Sebelumnya, Kapolri telah membentuk tim untuk mengungkap fakta bagaimana peristiwa adanya dugaan tembak-menembak yang terjadi di rumah Kadif Propam Ferdi Sambo. Bahwasanya pertama sekali polisi menyebutkan Brigadir Yosua tertembak oleh sesama ajudan Irjen Ferdi Sambo yang dilakukan oleh Baradae. Lalu pihak keluarga, dalam hal ini penasihat hukum dari keluarga, melaporkan ke Barreskrim adanya dugaan pembunuhan berencana. Penjelasan awal tewasnya Brigadir Joshua disampaikan oleh Karopenas Divisi Hukum dan Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan pada Senin tanggal 17 bulan 7. Ramadan pada saat itu menjelaskan soal peristiwa baku tembak antara polisi di Komplek Polri Duren 3 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 17. Menurut Karopenas, saat itu saudara Brigadir J berada atau memasuki rumah salah satu pejabat Polri di perumahan dinas Duren 3. Kemudian ada anggota lain atas nama Baradae
menegur, dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Baradae menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan Baradae mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Dugaan baku tembak polisi tersebut juga dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, dalam konferensi pers pada Selasa 12/7/2022. Beliau mengatakan baku tembak terjadi di rumah singgah Irjen Verdi Sambo. Baku tembak tersebut berawal adanya dugaan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo oleh Brigadir J. Ya. Hal ini didengar oleh Baradae sehingga Baradae keluar dan terjadi aksi tembak-menembak. Sebagai informasi, Brigadir Joshua merupakan personel yang ditugaskan sebagai sopir dari istri Irjen Verdi Sambo. Sementara Baradae disebut sebagai pengawal keluarga Verdi Sambo. Menurut Budi, Baradae yang saat itu berada di lantai atas bertanya kepada Brigadir Joshua usai mendengar teriakan istri Irjen Verdi Sambo. Namun, katanya, Brigadir Joshua merespon dengan tembakan ke arah Baradae. Baku tembak kemudian terjadi. Brigadir Joshua disebut melepaskan 7 tembakan, sementara Baradae disebut melepaskan 5 tembakan. Brigadir Joshua tewas dengan 7 tembakan karena ada 1 tembakan yang menembus bagian tubuhnya. Sementara Baradae disebut tidak terkena tembakan karena berada di lantai atas dan posisinya terlindungi. Perlu kami jelaskan bahwa saudara RE menggunakan senjata Glock 17 dengan magazin maksimum 17 butir peluru. Dan kami menemukan TKP bahwa barang bukti yang kami temukan tersisa magazin tersebut 12 peluru. Artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan dan ditembakkan, menurut Budi. Sedangkan saudara J, itu kami menemukan dan mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS-16, peluru di magazinnya. Dan kami menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magazin. Artinya, ada 7 peluru yang ditembakkan, dan ini sesuai apa yang ditemukan di TKP, bahwa di dinding ada 7 titik bekas luka tembakan yang ada di dinding tersebut. Dari 5 tembakan yang dikeluarkan Barada RE, tadi sampaikan ada 7 luka tembak masuk menurut Kapolres Jakarta Selatan. Oleh karena peristiwa tersebut menjadi konsumsi publik yang sangat luar biasa, Kapolri akhirnya membentuk tim khusus yang terdiri dari Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Adrianto, Kabar Intelkam Komjen Ahmad Doviri, hingga ASDM Polri Irjen Wahyu Widada dimasukkan dalam tim tersebut. Pembentukan tersebut, Kapolri juga melakukan aksi yang cepat terkait dengan permohonan kami dari tim Tampak untuk menonaktifkan Irjen Verdi Sambo. Terkait dengan itu juga, pengacara dari keluarga membuat laporan agar kasus ini terang benderang.
Yang terbaru, pengacara keluarga Brigadir Yosua resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum menyatakan laporan telah diterima. Laporan kita sudah diterima dan melaporkan dugaan tindak pembunuhan berencana yang diatur di pasal 340 KUHP. Kemudian ada pasal pembunuhan dan juga penganiayaan junto pasal 55 dan pasal 56. Ini diutarakan oleh salah satu pengacara keluarga Brigadir Yosua, Johnson Panjaitan, yang menunjukkan bukti tanda terima laporan nomor STTL garing 251 garing 7 Romawi garing 22 garing Bareskrim di Bareskrim Polri pada hari Senin 18 bulan 7 tahun 2022, yang mana laporan terregister dengan nomor LP garing B garing 0386 garing 7 Romawi garing 2022 garing SPKT garing Bareskrim Polri tertanggal 18 Juli 2022. Namun menurut salah satu pengacaranya, laporan yang diterima itu baru soal dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan. Dia mengatakan dugaan pencurian dan peretasan harus dilengkapi dengan foto dan ponsel yang diretas untuk diserahkan. Sementara yang tercantum di sini adalah soal pembunuhan berencana dan pembunuhan serta penganiayaan. Menurut pengacara Brigadir Yosua yang lainnya, Kamarudin Simanjuntak, bahwa mereka juga telah menunjukkan sejumlah dokumen seperti surat permohonan visum et repertum dari Kapolres Jakarta Selatan pada 8 Juli 2002. Ada juga surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Polri, surat bebas COVID-19, berita acara serah terima mayat, hingga foto-foto dari almarhum Brigadir J, yang nanti akan saya kasih tunjuk berdasarkan apa yang sudah dipublish di media oleh pengacara dari korban Brigadir J. Barang bukti berikutnya adalah foto. Itu menurut dari pengacara keluarga korban. Foto ini kami dapatkan ketika polisi lengah menurut dia, dengan alasan mau menambah formalin, maka tiba-tiba para wanita saksi yang pemberani langsung buru-buru membuka bajunya, kemudian memfoto dan memvideokan. Itu menurut Kamarudin. Kamarudin juga menunjukkan foto-foto yang disebut sebagai luka-luka di tubuh Brigadir Yosua. Dia mengatakan luka tersebut terdapat di berbagai tubuh Brigadir Yosua. Menurut dia, ditemukan juga sayatan. Ada beberapa luka tembak, ada luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri, dan dapat di tulang rusuk dan sebagainya. Kemudian ada luka menganga menurut beliau. Ya, jadi di sini saya akan menunjukkan apa yang dikatakan oleh pengacara dari keluarga korban. Apa yang kami kutipkan di sini, kami kutipkan dari Kumparan Plus ya. Di sini ada dua versi
kematian yang diutarakan dua belah pihak. Satu versi dari pengacara keluarga Joshua, yang lain versi dari Kapolres Jakarta Selatan. Di sini ada luka sayat di bibir, luka sayat di hidung, ini yang warna pink, sementara warna kuning ini versi dari Kapolres Jakarta Selatan. Itu dia foto-foto yang kami rilis yang telah beredar di media sosial yang diberikan oleh pengacara di keluarga korban. Setelah Kapolri menonaktifkan Irjen Polisi Verdi Sambo, Kapolri juga telah menonaktifkan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Hal ini diumumkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri pada hari Rabu tanggal 20 bulan 7 2022. Hal ini tujuannya untuk menjaga transparansi, objektivitas dan akuntabilitas tim dalam pengusutan kasus Brigadir J. Hal ini disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri. Ya, kita selaku masyarakat mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan oleh Kapolri yang begitu cepat dan tanggap merespon tuntutan dari masyarakat agar Kapolri ini benar-benar bersih. Agar Polri ini benar-benar menjadi pelindung masyarakat. Kita mengapresiasi Kapolri yang cukup luar biasa ya. Baru sejarahnya Kapolri sekarang ini yang tanggap ketika masyarakat membuat desakan langsung mengambil tindakan. Kita mengacungkan jempol buat Kapolri Jenderal Sigit. Kami dan saya salah satunya dari tim advokat penegak hukum dan keadilan atau TAMPAK dalam hal ini berdiri sebagai kontrol dari masyarakat Indonesia. Kontrol untuk bisa mengungkapkan peristiwa hukum ini seadil-adilnya. Kami sebagai advokat, salah satu penegak hukum catur wangsa, dalam hal ini akan membuka terang benderang kasus ini. Kami terpanggil untuk bisa berpartisipasi, membantu juga keluarga korban. Sehingga institusi kepolisian tetap dicintai masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan besok pada hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami dari tim TAMPAK
akan menggalang solidaritas kepada almarhum keluarga Brigadir J dengan mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk 1000 lilin, menyalakan 1000 lilin di Bundaran HI. Kiranya apa yang kami lakukan ini untuk penegakan hukum dan keadilan, juga menjaga Polri sebagai institusi yang bersih. Itu yang bisa saya sampaikan. Di akhir sesi, seperti biasa, saya menyampaikan quote seperti tema yang saya sampaikan pada sore ini. Dia bilang seperti ini, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan karena air membentuk dirinya ke bejana yang menampungnya. Begitulah quote pada hari ini. Jangan lupa tetap ikuti perkembangan kasus Brigadir J di channel YouTube Fernando De Caprio agar Anda tercerahkan dan fakta-fakta hukum dalam pengungkapan kasus ini akan kami bukakan menurut hukum dan keadilan. Saya sebagai salah satu tim tampak dan saya seorang advokat akan mengungkapkan peristiwa ini dengan terang benderang. Semoga dengan pengungkapan ini tidak ada lagi korban-korban lain di luar sana dan masyarakat bisa tetap percaya kepada institusi kepolisian. Begitu aja dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tetap stay tune di channel YouTube Fernando De Caprio. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share kepada teman-teman Anda agar pengetahuan hukum Anda semakin bertambah. Terima kasih. Selamat sore.